Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bezi Gali Manggala, masih di channel Guru SD, Guru Sekolah Desa. Dimana pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah reaction video tentang materi yang disampaikan oleh Guru Gembul dalam video terbarunya, yaitu yang ini videonya ya, tentang tradisi pernikahan, kebiasaan dan budaya di Amerika pada hari ini. Dimana pada video tersebut Guru Gembul menceritakan terkait dengan kondisi sosio kultural ya masyarakat Amerika hari ini, di mana pernikahan itu seperti apa di sana, kemudian juga tentang anak ya, banyak orang Amerika yang memilih untuk nggak punya anak misalkan karena katanya konon sistem, saya nggak pernah kesana soalnya, tapi memang berdasarkan berita-berita yang sekarang sedang beredar seperti itu, sistem kesehatan Amerika itu sangat mahal ya, bahkan untuk melahirkan sekalipun itu sangat mahal biayanya. Kemudian belum lagi kalau punya anak nanti anaknya mesti sekolah, itu juga biaya sekolah di Amerika itu sangat mahal juga gitu, sehingga akhirnya banyak orang yang memilih nggak punya anak. Nah, untuk menanggapi video tersebut, saya nggak akan mengupas tentang Amerika karena saya nggak punya cukup pengetahuan terkait itu gitu kan. Tapi mungkin saya bisa sedikit berbagi tentang pengalaman saya tinggal di Prancis dan belajar ilmu hukum di Prancis, sehingga saya bisa ngerti sedikit tentang latar belakang sosioekonomi atau sosiokultural di Prancis itu seperti apa, dan kita akan segera bahas. Baraya, saya ingin memulai video ini dengan sebuah kisah nyata ya, pada sebuah winter ya, atau orang Prancis nyebutnya été, di sekitar tahun 2010 atau 2009, saya lupa tepatnya. Waktu itu saya masih duduk di Faculté de Droit, Université de Lille, Fakultas Hukum di Universitas Lille 2 di Prancis, dan karena musim dingin maka sholat subuhnya waktu itu saya lupa, mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 pagi, yaitu subuh waktu itu. Jadi sambil pergi ke kampus, saya mampir ke masjid, sholat subuh, masih kereyap-kereyap ya. Habis itu selesai sholat subuh, naik bus, perjalanan kurang lebih 1 jam nyampe ke kampus. Saya ingat waktu itu jamnya kurang lebih jam 7:30. Nah, saya datang ke kampus, waktu itu kelasnya lagi di auditorium besar ya, sebuah ruangan dengan kapasitas kurang lebih 1.200 sampai 1.500 orang, gede banget ruangannya, agak mudun gitu ya, auditorium lah ya gitu kan. Dan di bawah itu kan tentunya ada meja dosen ya, meja di mana dosen menjelaskan materi-materi kita. Karena waktunya masih jam 7:30, auditorium belum terlalu ramai waktu itu, dan dosen juga tentunya belum datang. Karena waktunya masih jam 7:30, waktu itu auditorium atau dalam bahasa Prancisnya amphitheatre-nya waktu itu masih sepi dan belum banyak orang, belum begitu ramai. Dosennya juga tentunya belum datang karena perkuliahan mulainya jam 8. Waktu itu saya ingat banget materi yang akan disampaikan dosen itu adalah ilmu politik ya, Sciences Po. Nah, pas saya duduk itu masih ngantuk kondisinya gitu kan, terus dingin juga, winter, saya lagi berengkas ya, semua shawl dibuka, coat juga dibuka gitu ya. Tiba-tiba di atas meja dosen itu ada seorang mahasiswa naik, dan mahasiswa dengan tiba-tiba dia mulai membuka kancing bajunya gitu. Jadi saya mulai mikir, nih ngapain nih orang gitu ya, kaget juga, saya belum lama juga dari negara baru itu gitu kan, ada kebiasaan apa, saya pengen merhatiin. Tapi lama-kelamaan diperhatiin, ternyata dia mulai buka semua bajunya sampai betul-betul telanjang. Disitulah saya langsung memalingkan muka ya, bukan kenapa-napa, karena yang telanjang bulat di atas meja dosen itu adalah seorang mahasiswa. Jadi ya males aja pagi-pagi habis sholat subuh gitu ya, masih ngantuk juga, kerep-kerep, terus mesti lihat cowok telanjang gitu kan di depan kelas. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, tiba-tiba dosen Sciences Po saya datang, dan kemudian si mahasiswa ini kan masih joget-joget di atas meja dosen gitu ya. Kemudian dosen Sciences Po ini ngambil mic, karena kan ruangannya gede banget, jadi ngomongnya memang harus pakai mikrofon. Saya kira mau diomelin mahasiswa ini, ternyata dosennya malah ngomong gini, ya para mahasiswa sekalian, ini adalah sebuah kegiatan yang sangat positif. Bagi yang tertarik untuk bergabung dengan klub nudis, silahkan berkumpul di auditorium sebelah pada hari Jumat jam 12 siang. Katanya begitu. Jadi ini adalah sebuah culture shock saya, salah satu culture shock yang saya alami ketika saya kuliah di Prancis. Sebenarnya kita di sini nggak bicara tentang benar, salah, atau baik, buruk gitu ya.
bagi masyarakat Prancis hari ini, yang namanya part of body itu atau bagian-bagian tubuh itu nggak ada yang perlu dibikin malu. Nggak apa-apa juga kita telanjang bulat di tengah jalan misalkan kayak gitu, karena ada juga satu aliran pemikiran tertentu di sana yang disebut naturist atau nudis gitu kan, yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu lahirnya telanjang, kenapa mesti malu kalau misalkan kita tampil telanjang di depan orang lain. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana Prancis mengalami perjalanan pemikiran yang begitu panjang sampai akhirnya Prancis menjadi Prancis yang secara sosiokultural kita kenal sekarang. Nah, di ilmu hukum kebetulan di Fakultas de Droit itu saya mendapatkan semua materi tentang kenapa sampai ada klub nudis itu gitu ya. Karena memang salah satu yang menarik dari ilmu hukum di Prancis itu kita belajar banyak sekali, terutama terkait dengan sejarah hukum di Prancis yang sangat panjang. Bahkan waktu itu kami mahasiswa di Fakultas de Droit itu harus atau wajib menghafalkan sampai ke tanggal-tanggalnya 2000 tahun sejarah Prancis Baraya. Ya tentunya nggak setiap tanggal selama 2000 tahun kita hafal ada kejadian apa, tetapi kejadian-kejadian pentingnya itu bahkan sampai harus dihafal. Ya tanggal 21 Januari 1793 misalkan, ya Louis XVI atau Louis XVI dipenggal, dan seterusnya lah, pokoknya sampai ke tanggal-tanggalnya dihafalin. Dan memang untuk bisa memahami keadaan sosial kultural bangsa Prancis hari ini, kita mesti paham dulu apa yang terjadi di revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai dengan 1790 dan 91 itu ya. Dan memang untuk bisa memahami apa yang terjadi di Prancis pada hari ini, kita perlu memahami apa yang terjadi pada revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Jadi teman-teman, revolusi Prancis yang terkenal sekali kemudian membawa demokrasi ke alam dunia yang walaupun sebetulnya didahului oleh Amerika ya, oleh kemerdekaan Amerika terhadap Inggris, tetapi revolusi Prancis ini berhasil mendemokrasikan apa istilahnya Eropa yang pada masa itu terdiri dari kerajaan-kerajaan besar. Dan ya diantaranya kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, ya Austria, Prusia, kemudian di selatan ada Spanyol tentunya, dan seterusnya. Yang mana ini disebut revolusi karena memang apa yang terjadi di Prancis pada saat itu benar-benar mengubah bukan hanya Prancis tetapi lanskap Eropa yang kebetulan juga pada saat itu dianggap sebagai penguasa dunia, karena negara koloninya banyak sekali di berbagai penjuru dunia, sehingga apa yang juga kemudian terjadi di Eropa pada saat itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi di berbagai belahan dunia yang lain, termasuk di Indonesia, karena Indonesia waktu itu sedang diduduki oleh Belanda, dan Belanda setelah revolusi Prancis nanti kita akan ceritakan itu adalah merupakan negara yang juga bagian dari Kekaisaran Prancis. Nah, pada tahun 1789 kejadian yang luar biasa itu, kenapa sampai terjadi sebuah revolusi yang bisa mengubah dunia? Itu terjadi setidaknya karena 3 latar belakang. Yang pertama memang mungkin yang sering sekali diangkat itu adalah permasalahan atau krisis ekonomi, di mana ada tokoh terkenal yang namanya Marie Antoinette, istrinya dari Louis XVI atau Louis XVI, yang dikenal sebagai ratu tukang pesta, yang dikenal sebagai ratu yang ngabisin uang banyak banget cuma buat bikin rambutnya jadi aneh-aneh gitu kan. Padahal masyarakat Prancis pada saat itu sedang mengalami krisis yang terjadi akibat ledakan populasi, sehingga hasil panen tidak mencukupi. Sementara pada saat itu Prancis sedang mengalami krisis ekonomi, salah satunya diakibatkan oleh ledakan populasi. Ketidakcakapan Louis XVI sebagai raja muda juga menciptakan banyak sekali blunder kebijakan, sehingga bukannya memperbaiki ekonomi kerajaan, pada saat itu ekonomi malah semakin buruk dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Louis XVI tersebut. Nah, kemudian dimensi yang lain yang ada pada revolusi Prancis, rakyat sebetulnya tidak memberontak hanya karena ada masalah ekonomi, tetapi juga ada permasalahan di dalam hukum. Misalkan sistem hukum kerajaan Prancis pada saat itu begitu ruwetnya, begitu jelimetnya, sehingga banyak orang merasa tidak puas dengan ketidakpastian hukum yang kemudian terjadi di kerajaan Prancis pada masa itu. Hakim itu terdiri dari beberapa jenis hakim. Jadi pada saat itu kaum gerejawan juga bisa menjadi hakim. Ya, kemudian juga ada hakim perwakilan istana yang proses
apa istilahnya, peradilannya itu panjang sekali karena hakim mesti bersurat dengan raja, sehingga banyak tahanan yang tanda kutip digantung gitu kan, nggak ada keputusan dan lain sebagainya, berbulan-bulan terkatung-katung, dan banyak terjadi ketidakadilan lah pokoknya, singkat cerita. Nah, tetapi unsur lain yang menjadi krisis pemantik perubahan dunia pada saat itu sebetulnya adalah krisis agama, di mana pada saat itu masyarakat banyak sekali mengalami abuse ya, atau mengalami apa istilahnya, penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh kaum gerejawan. Pada saat itu memiliki banyak sekali privilege ya, atau hak-hak yang tidak masuk akal. Mereka nggak bayar pajak, mereka apa istilahnya melakukan abuse of power di bidang hukum seperti yang tadi sudah disampaikan latar belakangnya gitu. Tetapi juga munculnya pencerahan menjadikan agama pada saat itu menjadi sesuatu yang sifatnya kontradiktif dan kontroversial. Banyak aturan-aturan di dalam agama yang dirasa oleh orang Prancis pada saat itu sebetulnya tidak relevan dengan kehidupan mereka. Dan kenapa ini sangat penting hubungannya antara agama dengan revolusi itu apa? Karena revolusi itu terjadi untuk menentang raja yang konon katanya mendapatkan kekuasaan dari Tuhan berdasarkan kredo agama pada masa itu. Nah, sehingga ketika agama kemudian dipertanyakan, otomatis legalitas raja ini juga dipertanyakan. Sehingga revolusi Prancis tidak menghilangkan sama sekali kerajaan, tetapi mengganti apa yang disebut sebagai monarki ketuhanan ya, atau monarki yang mendapatkan hak kekuasaannya atas apa istilahnya, mungkin kehendak Tuhan gitu kan, menjadi monarki konstitusional. Louis XVI pada saat itu tidak digulingkan menjadi raja, tetapi dijadikan raja atas kehendak rakyat. Dan itu yang kemudian mengubah tatanan agama dan kerajaan di kerajaan Prancis pada saat itu, yang lantas kelak kemudian mengubah tatanan pemerintahan di berbagai penjuru dunia. Nah, hubungannya dengan cowok tadi apa gitu? Hubungannya ada di soal agama ini. Salah satu hal yang menjadi keberatan masyarakat Prancis pada masa itu adalah bahwa menurut tradisi Katolik pada saat itu, yang namanya pernikahan itu sakral, sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Maka apapun yang terjadi, kalau kamu sudah nikah, maka kamu nggak bisa cerai. Itu yang sedang terjadi di masyarakat Prancis pada saat itu. Dan saking gedeknya mereka dengan situasi atau norma-norma agama pada saat itu, orang Prancis bahkan sampai pernah mengubah jumlah hari dari 7 hari itu jadi 10 hari dalam waktu 1 minggu. Saking mereka nggak sukanya dengan yang namanya agama, karena menurut mereka hari ada 7 itu adalah dogma atau doktrin agama ya. Jadi sementara mereka berpikir bahwa mereka adalah masyarakat yang rasional, suka-suka gua seminggu mau ada berapa hari gitu kan. Dan bahkan mereka meriset yang tadinya tahun Prancis itu mengikuti kalender atau penanggalan Romawi ya, Anno Domini, kemudian mereka menciptakan tahun Prancis pada saat itu. Saking gedeknya mereka sama yang namanya agama. Termasuk hal yang terkait dengan perceraian ini, tadinya masyarakat Prancis menganggap cara mereka berkeluarga atau cara mereka berinteraksi dengan satu sama lain itu mengacu atau merujuk kepada doktrin Katolik. Tetapi lama-kelamaan mereka kemudian mulai menanggalkan doktrin-doktrin tersebut, termasuk dengan budaya tidak boleh cerai. Pada tahun 1802 kita tahu bahwa Prancis melewati tahun-tahun yang menyeramkan, disebut sebagai Reign of Terror, di mana pada tahun 1793 tanggal 21 Januari misalkan Louis XVI akhirnya dipenggal dengan pisau gilotin yang terkenal karena dianggap mengkhianati rakyat. Pada saat itu dia memancing kerajaan Austria untuk menyerang Prancis ya, dengan tujuan supaya terjadi perang, dan akhirnya dia bisa memanfaatkan situasi untuk mengembalikan monarki sesuai dengan apa yang dia mau ya, monarki atas hak Tuhan, bukan karena konstitusional gitu kan. Tapi singkat cerita, Napoleon naik tahta, waktu itu diangkat menjadi konsul pertama tahun 1789 dan kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar Prancis pada tahun 1804. Nah, sebelum menjadi kaisar, Napoleon itu menciptakan kodifikasi hukum Prancis yang disebut sebagai Code Civil.
yang kemudian juga Code Sipil ini menjadi rujukan dari hukum Belanda yang pada saat itu kemudian dijajah oleh Prancis karena Prancis mendirikan Kekaisaran Prancis. Adiknya Napoleon dijadikan Raja Belanda dan Belanda kemudian menerapkan hukum yang sama yang berdasarkan Code Sipil itu kepada sistem hukum di Hindia Belanda yang kemudian kita anut sampai sekarang. Jadi menarik sekali bahwa apa yang terjadi di Prancis oleh Napoleon itu mempengaruhi kondisi hukum kita hari ini. Dan begitu juga pada saat itu apa yang terjadi di Indonesia, Gunung Tambora meletus, itu kemudian menciptakan kekalahan yang sangat besar bagi tentara Napoleon sehingga Napoleon lengser dari tahtanya sebagai Kaisar Prancis. Itu lain cerita. Tapi kita perlu note di sini bahwa masyarakat Prancis yang tadinya sangat Katolik konservatif ya, melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kacamata agama yang sangat kuat, kemudian mulai berpindah menjadi masyarakat sipil pada tahun 1802 yang melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sebagai sebuah hubungan sipil ya, sebagai sebuah hubungan antar sesama warga negara. Akan tetapi tentunya budaya Katolik tadi tidak serta-merta bisa lepas dari kerajaan Prancis. Terbukti sampai dengan tahun 1968 ya. 1968 orang Prancis itu masih tinggal atau masih bersekolah tuh terpisah, tidak campur seperti kita hari ini. Karena itu warisan dari budaya Katolik gitu kan. Dan sampai 1968 laki-laki dan perempuan itu masih tidak salaman. Jadi syar'i gitu ya, kayak akhi dan ukhti hari ini gitu. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi pada tahun 1968? Terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa-mahasiswa Prancis yang salah satu tuntutannya pada tahun 1968 tersebut adalah menghilangkan hukum pemisahan tadi, segregasi antara laki-laki dan perempuan tersebut. Sehingga setelah tahun 1968, tahun 1969 kemudian disahkanlah hukum yang merevolusi pemikiran masyarakat Prancis untuk kedua kalinya. Kalau untuk yang pertama tadi yang direvolusi adalah sistem monarki dan hubungan antara negara dengan agama, tahun 1969 terjadi revolusi budaya di mana setelah 1969 itu kelas itu dicampur laki-laki dan perempuan. Bahkan asrama juga dicampur antara laki-laki dan perempuan. Budaya cipika-cipiki itu mulai lumrah karena mahasiswa pada saat itu ingin sama sekali meninggalkan tradisi atau budaya Katolik yang menurut mereka mengekang dan menurut mereka membodohi. Dan kemudian mereka juga lanjut dengan banyak sekali hal-hal lain yang berusaha dengan sangat keras menentang sistem yang sebelumnya ada, termasuk diantaranya hukum pernikahan. Tahun 1969 disahkan di dalam hukum Prancis satu aturan yang menyatakan bahwa seks itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat sakral dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas diri, sehingga bahkan pernikahan sekalipun tidak bisa membatasi seseorang dari berhubungan seks dengan siapapun yang dia mau. Dan ini juga pengalaman saya ketika di Prancis. Saya ngobrol dengan salah seorang sahabat saya, perempuan di sana. Waktu itu dia imigran dari Portugal, otomatis merupakan seorang Katolik yang sangat taat. Ya, dia kaget karena ketika dia sedang makan malam dengan pacarnya, orang Prancis, dan dia juga makan malam dengan orang tua pacarnya, ibu pacarnya ini dengan casual, dengan santai ngomong gini, kemarin gue abis ML sama anak dari kampus elu, gitu kan, masih muda juga. Itu ibunya ngomong kayak gitu di depan suaminya, di depan anaknya, dan di depan pacar anaknya itu, gitu kan. Dan suaminya dan pacarnya itu, mereka dengan santai aja bilang, oh kayak gitu ya, karena mungkin itu sudah menjadi budaya yang diterima sejak revolusi yang pemikiran tahun 1969 itu. Sementara teman saya yang merupakan orang Portugal kaget, sama kagetnya seperti saya dengan pernyataan itu. Dan dari situlah kehidupan di Prancis itu sedikit berbeda gitu ya dengan apa yang kita alami di Indonesia. Karena memang terjadi banyak sekali revolusi pemikiran yang saya sudah prediksi dari tahun 1912 itu
oh sorry 1912, dari tahun 2011 pas saya pulang ke Indonesia, bahwa lambat laun apa yang menjadi pemikiran orang-orang Prancis itu akan sampai juga di Indonesia. Tahun 2013 Prancis mensahkan hukum diperbolehkannya pernikahan sesama jenis. Kebetulan yang mensahkannya salah satu tim formaturnya itulah dosen saya di Universitas Lille 2, namanya Profesor Xavier Labbé. Dan saya memprediksi sejak saat itu pasti tren itu juga akan sampai ke Indonesia pada waktunya. Dan hari ini saya nggak bilang benar salah, saya nggak bilang pro atau kontra terhadap hal ini, tapi ini juga mulai terjadi di Indonesia. Ya, kemudian juga tentang kebebasan seksual seperti yang dialami oleh masyarakat Prancis, ya itu juga mulai diadopsi sebagai budaya oleh masyarakat Indonesia. Saya tidak sedang mengajak Anda untuk ini loh budayanya atau kayak gini, tapi apapun yang terjadi di hadapan kita mesti paham datangnya dari mana, ya kenapa awal mulanya bisa seperti itu. Saya tidak anti terhadap agama Katolik, saya cuma cerita sejarah aja dan pandangan Prancis terhadap fenomen ini gitu kan. Saya yakin di dalam agama Katolik juga banyak kebaikan dan semoga kita bisa tetap bersaudara ya dalam kerukunan. Tapi semoga kita juga bisa belajar dari sejarah bahwa segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu bisa terjadi revolusi yang sangat besar di berbagai belahan dunia karena hal-hal yang tadinya kita anggap lumrah. Apapun yang terjadi di hadapan kita, fahami, dan fahami. Baru setelah itu cari solusi atau bereaksi, respon sesuai dengan apa yang seharusnya kita respon. Saya Bezi Galih Manggala, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.